Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Mosaic Drink ingin mempresentasikan mengenai materi tugas analisis proses bisnis. Pertama, identitas anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ragil Pak Mustaqim, kedua Muhammad Satya Adi, dan yang ketiga saya sendiri Rizky Ramadan Teza. Ini nama UM kami Mosaic Drink. Selanjutnya sejarah UMKM akan dijelaskan oleh saudara Ragil Makmum Mustaqim. Pada saudara dipersilakan. Sejarah UMKM. Mosaic Drink merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan oleh Bu Faridah pada tahun 2020, tepatnya 18 Agustus 2020. Awal mula usaha ini dibuat karena Bu Faridah yang sebelumnya berjualan di sebuah kantin salah satu sekolah SMA di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terpaksa menutup usahanya sementara karena ada pembangunan di sekolah, di mana pembangunan itu menggusur lahan kantin tempat Bu Faridah berjualan sebelumnya. Karena pembangunan ulang kantin yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, terpaksa selama pembangunan ulang kantin tersebut, Bu Faridah menunggu dan akhirnya tidak berjualan. Dan setelah pembangunan selesai, Bu Faridah yang sudah siap untuk menempati bangunan baru tersebut justru mendapatkan kendala baru. Sekolah menetapkan harga yang cukup tinggi untuk penyewaan lahan kantin yang baru dibangun tersebut, yaitu sebesar 25 juta per tahun. Merasa hasil yang didapat tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan jika dihitung dengan adanya libur sekolah dan libur lainnya, akhirnya Bu Faridah tidak lagi kembali ke kantin sekolah tersebut. Keluarnya Bu Faridah dari kantin sekolah tersebut tidak membuat Bu Faridah habis akal. Bu Faridah memanfaatkan rumahnya yang berada di dekat sekolah untuk tetap berjualan tanpa memikirkan harga sewa tempat lagi. Bu Faridah memilih berjualan jenis minuman boba karena dianggap lebih praktis dan juga merasa sedang tren di daerah tersebut. Identifikasi UMKM. 1. Proses bisnis utama. Menjual produk, membuat dan mengirim produk, pengemasan produk. Yang kedua, proses bisnis pendukung. Melakukan promosi, membeli bahan baku, manajemen keuangan. Ini adalah gambar proses bisnis UMKM yang dibagi menjadi dua, yaitu secara online dan secara offline. Prosesnya bisa dilihat sebagai berikut. Next. Identifikasi proses bisnis. 1. Lakukan pelabelan pada semua proses teridentifikasi kotak dalam kriteria strategic importance, health and feasibility. Yang pertama, proses bisnis, penjualan minuman bertopping, kriteria feasibility. Yang kedua, lakukan identifikasi yang terjadi pada proses bisnis yang berjalan saat ini dan akibatnya. Nomor 1, proses bisnis administrasi, permasalahan, pembukuan yang belum tertata, masih menerapkan sistem kepercayaan. Akibatnya, kurangnya transparansi pencatatan keluar masuk sehingga sulit mengkalkulasi keuntungan. Baik, terima kasih kepada saudara Ragil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, proses discovery. Ceritakan proses pencarian data dan informasi yang Anda atau kelompok Anda lakukan. Proses pencarian data dan informasi yang kelompok kami lakukan dengan melakukan wawancara kepada pemilik UMKM secara langsung, yang menanyakan secara detail tentang proses bisnis yang terjadi di UMKM Mosaic Drink. Yang kedua, berikan kesimpulan yang Anda dapat dari hasil proses ini. Dengan melakukan wawancara secara langsung,
kelompok kami bisa mendapat data secara akurat dan detail. Dengan cara datang lalu bertanya kepada owner sehingga kami bisa mengetahui proses bisnis ini dari awal dibangun hingga saat ini. Selain itu, kami juga bisa mengetahui banyak hal tentang proses bisnis ini, seperti contohnya pemasukan per hari, serta untung dan rugi penjualan yang dilakukan oleh kedai ini. Berikutnya proses analisis. Yang pertama, jelaskan proses analisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Kedua, analisis apakah yang menurut Anda cocok. Yang menurut Anda cocok studi kasus yang Anda tangani. Dan jelaskan. Yang pertama, analisis kualitatif. Metode analisis data ini merupakan metode dengan penggunaan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisis dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pengkodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan dengan coding. Upaya interpretasi dilakukan bersama dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana si analisis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian. Selanjutnya, proses analisis yang kedua, yaitu analisis kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif, seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis, seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif, dan sejenisnya. Metode ini merupakan pendekatan pengelolaan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder. Kelebihan dari metode ini adalah kesimpulan yang lebih terukur dan komprehensif. Metode-metode lain yang dapat digunakan dalam proses analisis data adalah analisis teks, statistikal, diagnosa, prediktif, dan preskriptif. Analisis metode kualitatif dianggap lebih cocok diterapkan pada kasus ini karena dengan cara wawancara dan melakukan observasi langsung menuju UMKM dapat menghasilkan data yang valid dan akurat, serta dengan mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin saat melakukan wawancara kepada pemilik UMKM dapat memberikan informasi yang banyak dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikutnya proses redesign menggunakan metode transparatif. Jelaskan proses desain menggunakan metode 7EF. Metode 7EF adalah framework yang diterapkan pada semua BPM, Business Process Management, yang menggunakan 10 fase pada rangka kerjanya. Meliputi foundation, organization strategy, enablement, proses arsitektur, launchpad, finding and solution, understand, innovate, fulfillment, develop, people, implement, future, realize value, sustainable performance, essentials.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Setia Adi. Pada Saudara Setia Adi dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah proses desain menggunakan metode heuristik. Metode heuristik desain merupakan proses desain ulang yang memperbaiki potensial pada proses bisnis yang sudah ada. Tahapan metode heuristik merupakan tahapan memulai berupa menciptakan pemahaman tentang situasi pada proses saat ini. Tahap rancangan berupa mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan perbaikan potensial menggunakan satu set skenario heuristik. Tahapan evaluasi berupa mengkombinasikan teknik kualitatif dan kuantitatif dengan menerapkan skenario atau sasaran kerja. Nah, proses bisnis selanjutnya adalah proses bisnis menggunakan metode bisnis proses reengineering. Pada metode proses bisnis ini merupakan proses mengubah proses bisnis dan merancang kembali proses bisnis agar proses bisnis tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi proses bisnis itu sendiri. Selanjutnya ada proses bisnis menggunakan metode product based design. Product based design adalah pendekatan radikal untuk proses perbaikan sebagai ganti dari analisis dari proses yang ada. Ini dimulai dengan proses yang bersih dan berfokus pada spesifikasi produk atau layanan proses akhir untuk memandu upayanya. Nah, untuk studi kasus yang kelompok kami dapat untuk metode yang digunakan yang paling cocok adalah business process reengineering karena dianggap lebih efisien dan lebih pas pada penerapannya untuk menyelesaikan masalah terkait administrasi yang masih menerapkan sistem kepercayaan dan meredesain dengan cara melakukan administrasi dengan menggunakan aplikasi bekas agar semua data keluar masuk dapat tercatat dengan rapi dan transparan. Selanjutnya untuk identifikasi proses mana yang bisa diotomatiskan, yang ya ada satu, yang pertama administrasi pembukuan. Proses otomatisnya menggunakan buku aplikasi pencatatan. Ada banyak untuk aplikasi pencatatan di internet. Keterangan berguna untuk mencatat semua rincian barang keluar dan masuk agar transparan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.